Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan kuliah teori bahasa automata dengan topik ekspresi reguler atau regular expression atau lebih terkenal lagi juga dengan istilah regex ya, regular expression. Beberapa yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu memahami konsep ekspresi reguler dan hubungannya dengan automata. Kemudian yang kedua, mengetahui penerapan ekspresi reguler. Yang ketiga, mengetahui bahasa untuk ekspresi reguler. Dan yang keempat, mengetahui proses konversi ekspresi reguler ke automata dan sebaliknya. Apa hubungannya antara finite state automata dan regex ya? Bahwa ekspresi reguler ini adalah merupakan bagian dari bahasa reguler. Nah, apa itu bahasa reguler ya? Bahwa suatu bahasa dinyatakan reguler itu jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Ya. Nah, bahasa yang diterima oleh suatu finite state automata ini bisa dinyatakan dengan ekspresi reguler ya. Jadi bahwa automata itu kan input outputnya adalah merupakan suatu string ya. Nah, bahasa yang diterima oleh suatu automata ini bisa dinyatakan dengan ekspresi reguler ya. Jadi menyatakan bahasa pada automata dengan menggunakan ekspresi reguler. Nah, apa itu ekspresi reguler? Suatu cara untuk menspesifikasikan suatu bahasa. Jadi untuk menyatakan suatu bahasa, begitu ya. Atau dalam istilah lain juga bisa dikatakan bahwa ekspresi reguler adalah merupakan pola atau pattern atau template untuk untai atau string dari suatu bahasa. Jadi pattern, pola untuk menyatakan suatu string dari suatu bahasa. Polanya seperti apa ya? Pola stringnya. Nah, itu dinyatakan dengan ekspresi reguler. Nah, implementasi regex ini banyak sekali digunakan untuk pencarian string tentunya ya. Untuk mencari string pada suatu file. Biasanya terdapat pada text editor ya. Jadi pada saat kita ingin mencari suatu string dari suatu dokumen, nah itu merupakan penerapan dari regular expression. Atau juga bagaimana dalam regular expression ini kita dapat membatasi data-data masukan yang diperkenankan ya. Jadi data yang bisa diterima itu seperti apa polanya ya. Jika tidak sesuai dengan pola berarti ini tidak bisa diolah ya, tidak diperkenankan. Nah, jadi regex digunakan untuk membatasi data masukan yang diperkenankan. Misalnya suatu field masukan hanya menerima input bilangan 0 sampai 9 misalnya ya. Jadi sistem misalkan hanya bisa menerima bilangan 0 sampai 9, selain itu tidak misalnya ya. Atau misalnya juga penerapan regex ini juga bisa diterapkan pada misalnya pada saat kita mendefinisikan username ya misalnya. Kita akan membuat suatu akun. Nah, ada batasan-batasan untuk menulis suatu akun atau menyatakan password daripada suatu akun misalnya ya. Ya, biasanya kalau password itu kan ditentukan minimalnya berapa karakter. Kemudian bahwa suatu password itu harus memiliki angka misalnya atau simbol, tidak hanya huruf misalnya ya. Nah, itu juga merupakan bisa diterapkan dengan regex ya. Artinya ada pola-pola yang diperkenankan, pola-pola inputan yang diperkenankan ya. Jadi data yang kehendaki itu polanya seperti apa? Minimal sekian karakter misalnya, atau maksimal sekian karakter, atau mungkin di dalamnya ada simbol angka ya, atau mungkin ada simbol selain angka dan
huruf misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan implementasi dari regular expression. Nah, contoh automata dan regex ya. Jadi ini saling terkait ya, automata dan regex ini saling terkait. Misal seperti ini. Ini adalah automata ya. Kita lihat automatanya, finish state automata ya, ini bukan finish state transducer tapi FSA. Nah, kita bisa melihat di sini ya bahwa automata itu hanya mengenali suatu output string input yang berhenti di final state ya. Kalau kita lihat di sini berarti bagaimana? Ya, yang input yang diterima itu seperti apa? Ini ada 0 sampai 9. Kemudian ini juga ada 0 sampai 9. Ya, berarti yang diterima adalah bilangan-bilangan ya. Bilangan-bilangan dari 0 sampai 9 yang jumlah karakternya tidak terhingga ya. Karena dia muter terus ke sini. Jika ada inputan selain 0 sampai 9 maka tidak diterima. Ini ke sini ya. Maka bisa kita nyatakan di sini bahwa automata hanya menerima simbol input antara 0 sampai 9 ini. Q0 ke Q1 ini kan hanya 0 sampai 9 ya. Jadi automata ini hanya menerima simbol input 0 sampai 9, tidak ada lagi simbol yang diterima selain 0, 1, 2, 3 sampai 9. Tidak ada huruf, tidak ada karakter-karakter lain selain 0 sampai 9 ya. Kita lihat dari sini. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam suatu ekspresi reguler. Ya, bagaimana kita bisa menyatakan string-string yang diterima ya. String yang diterima oleh automata ini apa saja? 1 diterima, 15 diterima, 200 diterima, 5355 diterima ya. Nah, maka bisa dinyatakan ekspresi regulernya. Nah, ini ya. Kalau ini kita nyatakan dengan digit misalnya, ini juga digit, maka digit kali digit tanda bintang. Tanda bintang ini maksudnya yang tanda panah yang kembali lagi ke sini ya. Nah, ini kan unlimited ini. Nah, jadi dinyatakan dengan tanda bintang ya, pangkat berkali-kali gitu ya. Bahwa digit itu adalah 0 sampai 9. Jadi ini adalah ekspresi reguler untuk automata ini. Nah, begitu. Oke ya. Bahwa suatu finish state automata akan diterjemahkan menjadi kode dalam suatu bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang notasi regek itu seperti apa. Jadi bahwa regek ini adalah merupakan pola untuk menyatakan string ya, pola daripada suatu string dari suatu bahasa. Maka ada beberapa notasi untuk menyatakan pola ini regek. Yang pertama yaitu notasi tanda bintang. Ini adalah karakter asterik, artinya bisa tidak muncul, bisa juga muncul berhingga kali. Unlimited. Jadi suatu karakter yang dikasih tanda bintang ini artinya karakter itu artinya bisa tidak ada, tidak muncul, tapi juga bisa muncul berhingga kali sampai dengan n. Yang pangkat tadi ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian notasi yang kedua yaitu tanda plus pada posisi superscript, jadi di atas. Ini artinya karakter yang ditulis sebelum tanda plus ini akan muncul satu kali. Minimal muncul satu kali. Sampai dengan n ya. Jadi ini juga pangkat. Kalau asterik itu bisa 0, kalau tanda plus minimal 1 sampai dengan n. Kemudian karakter yang ketiga yaitu tanda tambah atau U union. Kemudian jadi tanda tambah ini atau ya. Kemudian notasi yang keempat adalah tanda titik. Ini adalah konkatenasi ya. Proses menggabungkan. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Contoh-contoh regeknya ya dengan notasi-notasi yang tadi. Jadi ini A, B, bintang, CC. Ya, ini adalah simbol inputnya. Nah, ini ada notasi regeknya di sini. Nah, tadi tanda bintang itu apa? Asterik ya. Asterik. Jadi maksudnya B ini bisa muncul, bisa tidak muncul, tidak ada B-nya, atau muncul sampai dengan N kali. Ini polanya seperti ini. Nanti kita bisa menyatakan dengan pola ini string-string yang diterima itu apa saja. Ya. Oke. Kita lihat contohnya ya.
Contoh ekspresi reguler dan string yang dibangkitkan dari ekspresi tersebut. Misal, nah ini yang pertama. Ya, bahwa bintangnya tadi bisa 0 dan bisa banyak. Maka kalau 0 tidak muncul berarti ini B-nya tidak ada, maka string yang bisa dibangkitkannya adalah ACC. Ya. Nah, oke, ini kalau B-nya 1 ya, kalau bintangnya 1. Maka kalau bintangnya 1 ABCC ya. Kalau bintangnya 2 AB2CC. Kalau bintangnya 3 ABBCC. Kalau bintangnya 4 kali ya, itu ya. Nah, ini tadi yang kalau bintangnya 0 ACC. Nah, ini adalah string-string yang bisa dibangkitkan dari pola ini, dari regek ini. Nah, ini yang dikatakan regek ya. Jadi regek itu menyatakan pola daripada suatu string. Ini stringnya banyak. Nah, string yang banyak ini bisa dinyatakan dengan regek, yaitu regeknya seperti ini. Begitu ya. Contoh yang kedua, ini juga sama ya. Misalnya regeknya seperti ini, simbol inputnya di sini berarti hanya 0 dan 1 ya, 0, 1, 0 bintang. Sama seperti yang tadi, bintang ini bisa 0, tidak ada, dan juga bisa n kali. Maka string yang diterimanya adalah 01 ya. Kalau di sini tadi diganti dengan 0, maka ini 01. Kalau 1 berarti 010, 0100 kalau bintangnya 2 dan seterusnya. Ya. Oke. Masih contoh, ini juga sama ya. A bintang D berarti gini, kalau bintangnya 0, kalau bintangnya 1 AD, bintangnya 2 AAD dan seterusnya. Nah, sekarang notasi yang kedua tadi ada tanda superscript plus ya, pada posisi superscript. Ini artinya pengulangannya minimal 1. Jadi bukan 0. Kalau tadi bintang ini bisa 0 asterik ini. Kalau plus ini minimal 1. Maka string yang bisa dihasilkannya adalah yang pertama adalah AD. Pasti A-nya 1. Nah, minimal 1, maksimalnya bisa banyak. AAD, AAAD dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Ini adalah regek ya. Selanjutnya, nah, notasi regek yang kedua tadi, yang ketiga itu tanda plus. Tanda plus atau U. U ini adalah union ya. Jadi ini union ya. Nah, maka string yang bisa dihasilkannya bagaimana kalau seperti ini? Jadi ini maksudnya union ini proses atau ya, ini atau ini. Nah, stringnya seperti itu. Nah, maka yang pertama, misalnya ini bintangnya 1, maka ini adalah string yang pertama, A. Ya, A ini adalah string yang bisa diterima oleh otomata tersebut ya. String yang bisa dihasilkan dari regek ini. Nah, ini. B. String yang bisa dihasilkan dari regek ini. Ya. Ingat ini adalah atau. Jadi salah satu di antara kiri, ekspresi sebelah kiri dan ekspresi sebelah kanan. AA kalau bintangnya 2, BB kalau bintangnya 2, AAA kalau bintangnya 3, A-nya BBB juga sama. AAA dan seterusnya ya. Jadi ini adalah string-string yang bisa dibangkitkan dari ekspresi ini, dari regular ekspresi ini. Oke, lanjut. Nah, cukup ya untuk contoh regeknya. Nah, kembali lagi ke hubungan antara regular expression dan FSA, bahwa untuk setiap regek ini pasti ada satu NFA imove yang ekuivalen. Artinya untuk setiap regek pasti ada automatanya. Untuk tiap DFA akan ada satu regek dari bahasa yang diterima oleh DFA tersebut ya, jelas. Jadi untuk setiap automata pasti ada satu regular ekspresi dari bahasa yang diterima oleh DFA tersebut ya. Oke, kita lihat. Contoh misalnya
ekspresi regulernya AB, maka kita bisa membuatkan automata dari ekspresi ini, dari pola stringnya ya, dari AB-nya ini. Contohnya ini adalah NFA dengan emove ya, dengan string kosong ya, string kosong emove masih ingat ya. Maka di sini AB ya, AB yang diterima hanya ekspresi regulernya AB, berarti yang diterima, string yang diterima oleh automata itu hanya AB, tidak ada yang lain. Hanya AB, tidak dipangkatkan juga A atau B-nya ya. Karena tidak ada notasi pangkat di sini. Ya. Maka NF automatanya salah satunya misalnya NFA dengan emove. Ya di sini A Q0 ya membaca Q0 membaca A, kemudian emove bisa berpindah tanpa membaca karakter, kemudian karakter yang kedua B, final state ya. Nah, ini adalah automata dengan pola stringnya yaitu A, B ya, berhenti di final state seperti itu. Oke, bagaimana untuk ekspresi reguler A bintang B ya, A bintang B, bagaimana automatanya? Nah, A bintang ya, ingat A bintang berarti di sini kita bisa membuat misalnya Q0 membaca A kalau kita mau buat kembali ke diri sendiri ya. Nah, ini dia A, setiap membaca A ya. Kemudian B berakhir di B, final state-nya di B. Jadi setelah membaca A ya, ini karena ini A bintang ya. A bintang itu kan tidak mesti ada. Tidak harus ada, sehingga tadi A-nya itu kembali ke dirinya sendiri. Kemudian baru membaca B, kemudian final state. Ya. Jadi kenapa A motor ke sini? Karena tadi bintang ya. Bintang itu tidak harus. Yang pasti string yang diterima oleh automata ini bisa B. Ya, bisa B. Karena dia bintang ini tidak harus ada. Kalau tidak ada A pangkat 0 itu tidak ada 1, maka B ya. Maka B ini ke final state. Nah, ini adalah NFA-nya. NFA dengan emove. Ini adalah automatanya ya. Nah, ini contoh lagi NFA untuk A atau B. Jadi ekspresi regulernya automata itu bisa menerima A atau B. Ya sudah, berarti harus ada dua jalur untuk ke final state ya. A atau B. Pertama dia A, ini dari sini A final state, kemudian yang kedua B ya, final state misalnya. Nah, ini adalah automatanya. Automata yang menerima ekspresi reguler A atau B. Ini A-nya final state, B-nya final state, begitu ya. Nah, kita tahu bahwa pada saat automata yang dihasilkan adalah NFA, apalagi NFA dengan emove, maka kita harus mengubah NFA-nya NFA emove dengan NFA tanpa emove. Kemudian NFA juga harus dikonversi kembali menjadi DFA. Ya, karena level terendahnya untuk dikonversikan ke dalam suatu bahasa pemrograman ini harus di DFA, harus dalam bentuk DFA. Ya, baru kemudian nanti bisa diimplementasikan. Jadi tahapannya ya, pada saat automata itu dibuat, jika yang dibuat adalah NFA dengan emove, maka harus diubah menjadi NFA. NFA harus diubah lagi menjadi DFA. Ya, rangkaiannya seperti itu. Nah, namun ada catatan ya, bila ekspresi regulernya cukup sederhana, maka kita juga bisa langsung membuat suatu NFA tanpa NFA emove misalnya. Atau mungkin kita juga bisa langsung mengkonstruksinya menjadi langsung DFA. Ya, kalau ekspresi regulernya cukup sederhana, sehingga kita bisa langsung membuat automatanya menjadi DFA. Ya. Nah, jadi dari sebuah FSA ya, dari sebuah FSA baik itu NFA atau DFA, kita bisa menentukan ekspresi reguler yang diterima oleh automata yang bersangkutan dan sebaliknya.
Jadi dari FSA kita bisa menentukan ekspresi regulernya, dari satu ekspresi reguler kita juga bisa menentukan DFA-nya, seperti itu. Nanti akan ada contohnya. Nah, kemudian terdapat langkah-langkah formal untuk menentukan ekspresi reguler dari suatu automata ya, untuk menentukan ekspresi reguler dari suatu automata. Tapi kita juga bisa langsung menentukan ekspresi regulernya dengan mengamati perilaku dari automata tersebut. Oke, sekarang kita lihat. Oke ya. Bagaimana menentukan regex dari satu automata? Nah, menentukan regexnya dari satu automata ya. Menentukan pola string yang bisa dikenali oleh automata tersebut. Contoh, ini adalah automata. Ini adalah automatanya. Maka tentukan string yang diterimanya misalnya, dan tentukan regex dari string yang diterima tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat ini ada 3 state, kemudian ada final state-nya adalah Q2 ya, final state-nya adalah Q2 ya. Kita bisa lihat yang pertama nih ya, yang menuju Q2, yang menuju final state-nya ada 2 jalur ya. Dari sini Q0 ke Q2 membaca 0 ya, kemudian final state. Kemudian di sini juga Q0 ke Q1, kemudian ke Q2 juga final state. Nah, langkahnya adalah yang pertama, kita nyatakan dulu transisi dari satu state ke final state ya. Yang pertama ini 0, ya dari Q0 ke Q2 ini final state, berarti string yang diterimanya adalah 0 ya. Kemudian di sini kan Q2 bisa kembali ke diri sendiri ya, berarti 0 kemudian 1 ya kan, satunya bisa muter terus, bisa muter bisa tidak ya, 0 1. Maka kita bisa nyatakan di sini bahwa automata itu akan menerima 0 1 bintang untuk yang di sini ya, Q0 ke Q2. 0 ini pasti harus, kemudian satunya itu boleh boleh ada, boleh tidak ya. 0 pun juga diterima. 0 1 diterima, 0 1 1 diterima, 0 1 1 1 1 1 diterima gitu ya. Maka di sini bisa kita buat ekspresi regulernya yaitu adalah 0 1 bintang. Ya. Nah, ini untuk yang jalur yang pertama. Ada lagi jalur yang kedua yaitu yang di sini. Q0, Q1, Q2. Ya. Atau makanya mesin menerima. Nah, ini mesin menerima yang mana di sini? Ya, dari Q0 ke Q1 ke Q2 ini berarti dia bisa menerima 1. Kemudian ada 0, ini bisa balik ke sini, berarti 1 0 ini adalah tanda bintang ya, karena tidak harus. Yang harus itu adalah 1 1 ya. Yang harus ada 1 1. Tapi karena di sini ada 0 bisa, berarti di sini juga ada 1 bisa. Sehingga di sini bisa kita nyatakan regular expression-nya adalah 1 0 asterik, kemudian 1 1 asterik ya. Ini 1, ini 0 asterik ya. Kemudian 1 ini wajib, 1 yang di sini, kemudian 1 yang di sini tidak wajib. Maka dinyatakan dengan tanda asterik ya. Seperti itu. Nah, ini belum selesai ya. Ini kan tadi ada 2 alternatif ya. Pertama 0 1 asterik, kemudian 1 0 asterik, 1 1 asterik ya. Maka ini harus kita gabung. Regexnya harus digabung. Jadi regex untuk automata ini harus digabung menjadi ya 0 1 asterik ini digabung atau gitu ya. Atau 1 0 bintang 1 1 bintang. Ya, yang tadi di sini digabungkan. Nah, itu ya. Jadi regexnya ini harus ada karena memang ada 2. Maksudnya ini atau, jadi string itu bisa menerima yang di sini ya, string yang bisa dihasilkan dari automata bisa yang di sini atau yang di sini gitu. Ini adalah regexnya ya, regexnya untuk automata ini. Stringnya bagaimana ya? Stringnya banyak. Ini stringnya kalau dijabarkan berarti bisa 0 saja diterima, 0 1 diterima, 0 1 1 1 diterima ya,
11 diterima, 101 diterima, 101 diterima, gitu ya. Oke, itu adalah string-string yang bisa dihasilkan dari automata ini, dan ini adalah regexnya ya, polanya. Oke, bisa dipahami ya? Semoga. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang kedua ya. Silakan nanti dipelajari sendiri. Yang kedua ini. Ini sini penjelasannya jelas. Oke, silakan nanti dipelajari. Nah, oke, ini adalah hubungan NFA, DFA, dan regek ya. Jadi NFA bisa kita buatkan regeknya, kemudian DFA, NFA ya. Nah, tambahan lagi ada sedikit penjelasan yang terakhir ya. Permasalahan selanjutnya adalah kita akan membuat automata yang menerima bahasa berupa semua string yang berakhiran dengan 00. Oke, jadi kalau yang pertama tadi bagaimana mencari regek dari satu automata, yang selanjutnya ini adalah bagaimana membuat automata dari suatu regek gitu ya. Jadi, bagaimana membuat automata yang menerima bahasa berupa semua string yang berakhiran 00. Nah, stringnya berakhiran 00. Maka kita akan membuat automatanya bagaimana? Nah, kita buatkan dulu regeknya ya. Kalau berakhiran 00 berarti kan ada beberapa karakter yang boleh di depan 00, tapi wajibnya syaratnya adalah berakhiran 00. Maka di depannya boleh macam-macam ya. Boleh beberapa karakter lain ya. Maka regeknya adalah, nah ini ya regeknya. Di depan 00 itu terserah mau apa. Ya, jadi ini di depan 00 itu bisa 0 atau 1. Nah ya. Bisa 0 atau 1, kemudian ini di bintang, dikasih asterik. Maksudnya adalah boleh ada, boleh tidak. Kalau ada itu juga boleh berkali-kali gitu ya. Tapi juga boleh tidak ada, artinya kalau tidak ada 00 juga diterima. Ya. Atau boleh juga diganti notasi tambah dengan tanda U ya, union. Nah, ini adalah regeknya. Pertanyaannya adalah bagaimana automatanya? Ini kalau ini regeknya ya. Maka bagaimana automatanya? Nah, selanjutnya adalah ya tinggal kita buat automatanya ya, automata dari regek tadi. Nah, ternyata ini kalau kita lihat ya. Ya, jadi tadi berakhiran 00 ya. Automata berakhiran 00, maka yang pasti harus ada 0 0 sampai dengan final state ya. 0 0. Nah, ini automatanya. Kemudian sebelum 00 boleh ada beberapa karakter. Bisa 0, bisa 1, maka dia pengulangan kembali ke Q0 sendiri ya. Jadi di sini nanti 01 ini bisa mengulang berapapun, tapi yang diterimanya adalah pasti memiliki 00. Nah, coba kalau kita amati, ini automatanya bersifat apa? Berjenis apa? Ada dua jenis automata ya, ada dua jenis FSA ya, NFA dan DFA. Ya, semoga masih ingat materi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah NFA ya. Kenapa? Karena ada pada saat membaca satu input ada dua busur keluar. Ini membaca 0 bisa ke Q0, bisa ke Q1. Ini adalah NFA. Ternyata automata yang bisa kita bentuk tadi adalah NFA. Oke. Pada materi sebelumnya bahwa setiap automata itu harus dikonversikan menjadi DFA ya. Kalau automatanya adalah NFA, maka kita harus mengkonversi ini menjadi DFA. Silakan dilihat kembali materi untuk mengkonversi NFA menjadi DFA ya. Jadi di sini dikatakan bahwa lebih mudah membuat NFA dibanding DFA. Ya, dari regek tadi ya. Maka kalau ini adalah NFA, kita harus mengubahnya menjadi DFA. Materi DFA sudah kita pelajari di sebelum UTS, maka ini adalah konversinya menjadi DFA. Ini adalah automata yang sama, tapi ini adalah NFA, ini adalah DFA. Ya. Nah, ini adalah tadi automata untuk menerima
string dengan akhiran 0. Jadi kalau dicek pasti betul ya. 0, 0 final state ya. 0, 0. Ini kalau 0 lagi ya. Nah, ini adalah selain sebelum 0 itu bisa menerima string lain ya. Oke, ini adalah automata dari Racket tadi. Sip. Oke, cukup ya untuk materi ekspresi reguler ini. Nanti saya akan infokan lebih lanjut untuk tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.